warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desma Chandrasari, NIM 2019-33087 dari kelas 3D Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi kemarin tentang mencari KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin saya menggunakan media PPT, sekarang saya akan menggunakan media papan multifungsi KPK dan FPB kelas 4. Nah, sebelum lanjut penggunaan papan tulis multifungsi tadi, apakah ada yang masih ingat gimana cara menentukan bahwa soal cerita tersebut adalah kategori soal KPK atau FPB? Nah, pinter banget lah. Kalau KPK adalah ditanya tentang waktu. Nah, ciri-ciri kata kuncinya ada titik-titik, setiap titik-titik sekali, bersama lagi, bersama. Nah, seperti itu. Dan kalau FPB, kalau soal cerita dalam kategori FPB, nah benar, jika ditanya jumlah, nah jumlah berapa banyak dan seterusnya itu adalah kategori soal FPB. Nah, mari kita simak video berikutnya untuk melihat penggunaan papan multifungsi. Papan multifungsi untuk mencari KPK dan FPB. Di sini saya sudah menyiapkan jarum pentul dua warna. Ada warna hijau toska, ada warna putih untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini saya akan membacakan satu contoh soal. Misal dicari KPK antara 4 dan 6. Di sini diketahui KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita akan mencari kelipatannya. Misal ini yang jarum putih saya tusukkan kepada angka 4, pada angka 4. Dan yang warna toska saya tusukkan ke angka 6. Nah, lalu kita mencari kelipatan dari angka 4 terlebih dahulu. Kelipatan dari 4 adalah 8, 12, 16, 20, 24, lalu 28, lalu 32, lalu 36, dan yang terakhir 40. Saya berhenti di angka 40. Lalu kita cari kelipatan dari 6 dengan jarum berwarna hijau toska. Yang pertama, kelipatan 6 adalah 12, lalu 18, lalu 24, dan 30, dan yang terakhir adalah 36. Nah, di sini sudah terdapat angka yang memiliki dua jarum dari angka 4 dan angka 6. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita akan memilih angka yang memiliki dua jarum tapi yang bernilai kecil. Ada 12, ada 24, ada 36. Jadi, dari ketiga angka tersebut, maka 12 adalah angka yang memiliki nilai terkecil. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12.
FPP atau faktor persekutuan terbesar menggunakan papan multifungsi. Nah, FPP adalah faktor persekutuan terbesar ya, jadi kita akan mencari faktornya. Nah, coba kita cari faktor dari 36 dan 16. Jarum putih untuk 36 dan jarum hijau Tosca untuk 16. Nah, kita akan mencari faktor dari 36 sendiri. 36 itu dapat difaktorkan dengan angka yang dapat dibagi dengan 36. Ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, ada 4, ada 6, kemudian 9, kemudian 12. Oh maaf, ini bukan jarumnya, ini putih. 12. Kemudian yang terakhir adalah 18. Selanjutnya kita akan mencari faktor dari 16. Yang pertama ada 1 juga. Oh, salah jarum, kita pakai yang ini. Lepas 1. Kemudian ada 2, kemudian ada 4, lalu ada 8 dan 16. Lalu FPP adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita akan mengambil nilai angka yang memiliki nilai terbesar. Nah, di sini dalam satu lingkaran sudah terdapat 2 jarum di angka 1, 2, dan terakhir ada 4. Nah, dari itu, dari ketiga bilangan itu, yang memiliki nilai paling besar adalah 4. Maka FPP dari 36 dan 16 adalah 4. Selanjutnya, kita akan ujikan kepada soal cerita. Pertama, ada soal. Dina mendapat uang saku 4 hari sekali, sedangkan Sony 6 hari sekali. Setiap berapa hari sekali Dina dan Sony akan bersamaan menerima uang saku? Nah, di garis bawahi ada kata bersamaan. Dan di sini juga menunjukkan yang ditanya menunjukkan waktu. Maka kita akan mencari KPK. Benar sekali. KPK ya. Kita akan mencari KPK dari 4 dan 6. 4 dan 6. Nah, 4, kelipatan dari 4 ada 8, ada 12, ada 16, ada 20, kemudian ada 24, kemudian ada 28, kemudian ada 32,
Dan kemudian ada 36. Yang terakhir ada 40. Nah, selanjutnya kita akan mencari KPK, kelipatan dari 6. Maksud saya kelipatan dari 6. Yang pertama ada 12. Lalu ada 18. Kemudian ada 24. Kemudian ada 30. Lalu ada 36. Nah, dari sini kita tahu bahwa KPK tadi adalah kelipatan persekutuan kecil, maka kita harus mengambil angka yang bernilai kecil. Di sini satu lingkaran yang berisi 2 jarum ada di angka 12, kemudian ada di angka 24, dan terakhir ada di angka 36. Dari ketiga angka tersebut yang memiliki nilai yang paling tinggi, yang paling kecil adalah 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Soal cerita yang selanjutnya. Pak Edo membagikan 15 buku dan 30 pensil kepada murid-muridnya. Setiap murid menerima buku dan pensil dengan jumlah yang sama. Pertanyaannya, berapa murid Pak Edo yang mendapatkan bagian? Nah, dari soal tersebut itu menanyakan apa? Benar, menanyakan jumlah barang dan jumlah yang sama ya, perlu kita garis bawahi jumlah yang sama. Maka soal tersebut menunjukkan soal benar, faktor persekutuan terbesar. Hore. Maka kita akan cari 15 dan 30 FPB dari 15 dan 30. Nah, yang 15 aku akan tusuk dengan jarum warna putih, dan yang 30 aku tusuk dengan warna jarum hijau. Kita tusuk 15 dan 30. Oke, FPB adalah faktor, maka kita akan mencari faktor dari 15. 15 bisa dibagi dengan angka benar 1, lalu dibagi dengan angka 3, kemudian yang terakhir bisa dibagi dengan angka 5. Selanjutnya kita mencari faktor dari 30. Nah, 30 bisa dibagi dengan angka 1, kemudian dibagi dengan angka 2, bisa dibagi dengan angka 3, kemudian bisa dibagi dengan angka 5, kemudian bisa dibagi dengan angka 6, kemudian bisa dibagi dengan angka 10, terus 15, dan yang terakhir benar angka 30 itu sendiri. Maka kita harus mencari angka yang bernilai paling besar, karena FPB adalah apa? Faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini satu lingkaran yang berisi 2 jarum ada di angka 1, 3,
5, dan 15. Maka angka yang memiliki nilai paling besar adalah benar 15. Nah, gimana adik-adik? Mudah menggunakan papan multifungsi atau mudah menggunakan pohon faktor ya? Komen di bawah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.